Saya Denny dari RT 11. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Nuril Anwar. Dari misi yang Anda paparkan, disebutkan bahwa mewujudkan masyarakat desa Astana yang adil dan sejahtera. Pertanyaannya, adil yang bagaimana untuk masyarakat desa Astana, sedangkan desa Astana sudah bukan rahasia lagi, keberadaan rentenir yang merajalela. Apa yang Anda akan lakukan agar Astana bebas dari rentenir? Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami. Nama saya Dirham, alamat Pekauman RT 2. Biasa dipanggil Pak Kasmit. Ya. Saya akan bertanya kepada kedua calon kepala desa yang terpilih. Di sini dalam visi misi saya yakin kedua calon itu tidak ada yang jelek. Semuanya untuk membangun desa Astana. Ya, setuju untuk membangun desa Astana? Di sini dipaparkan ada kesamaan, yaitu demi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Ya, kalau nggak salah begitu. Kedua-duanya mencatat visi dan misi tersebut. Nah, bagi saya yang akan saya pertanyakan dan untuk ke depan, ini bukan untuk saat sekarang, untuk ke depannya kalau terpilih. Nah, ini karena saya ini pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat bukan untuk artinya yang hidup saja. Bagi saya, ini pengalaman saya, yang mati juga harus ada pelayanan yang terbaik dari yang hidup. Nah, contohnya begini, jadi pengalaman saya sendiri, ini kaitannya dengan kerja. Di sisi lain, kalau istilahnya Astana ini boleh dikatakan daerah istimewa, lain daripada desa yang lain. Dilihat dari faktor pengunjung, lain dari desa yang lain. Dilihat dari kondisi kesejahteraan, walaupun belum sampai sejahtera, lain daripada desa yang lain. Bahkan sampai punten, sampah juga lain dari desa yang lain, betul tidak? Nah, di sini pengalaman saya pribadi, khususnya kalau di sini kan istilahnya beda dengan desa lain, yaitu masalah kifayah, Pak. Ya, kifayah. Saya menemukan seorang kifayah perempuan. Kalau di sini kan ada yang namanya lebih perempuan. Nggak mau istilahnya Pak Udin mensucikan yang istilahnya kifayahnya perempuan. Nah, kebetulan saat itu saya istilahnya kata-kata pengalaman sendiri, itu yang berhak untuk memandikan jenazah itu lebihnya cuma satu. Kebetulan pada waktu itu sakit, jadi nggak mau turun. Saya istilahnya berusaha untuk supaya jenazah itu tidak berjalan-jalan sampai ke tetangga desa calon Pak Turun. Ya. Nah, itu dari desa lain menolak. Ke desa lain menolak. Sampai saya istilahnya inisiatif bagaimana supaya jenazah itu supaya bisa ditangani, sampai saya ada embel-embel lakukan. Nah, untuk pertanyaannya, kedua calon terpilih, kami mohon supaya peristiwa yang saya alami jangan terjadi di kemudian hari. Barangkali itu PR dari kedua calon, demikianlah itu sebetulnya bagaimana jalan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya dan pertanyaannya dari saudara saya, yaitu Mas Beri dari RT 11. Pertanyaannya adalah, bagaimana maksud dari misi saya terwujudnya masyarakat desa Astana yang adil dan sejahtera. Sedangkan rasa adil yang bagaimana, itu yang dipertanyakan oleh saudara kita Denny. Dalam hal ini, saya sudah bilang di awal bahwa itu adalah sempalan dari visi saya. Visi saya yang lengkap adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Itu yang ditekankan.
terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. Itu lingkupnya dalam seluruh pemerintahan desa Astana dan masyarakat desa Astana. Kalaupun saudara kita Dedi menanyakan masalah rentenir yang sudah merajalela, itu rentenir yang bagaimana? Saya bertanya lagi, kalau dikaitkan dengan koperasi, itu koperasi berbadan hukum resmi, ya. Kalau sampai masyarakat berkeberatan dengan adanya koperasi, silakan mengadu ke dinas koperasi atau dinas yang terkait. Untuk adil dan sejahtera di sini, visi saya untuk adil di sini untuk di pemerintahan desa dan masyarakat desa Astana, khususnya dalam bidang pembangunan, pelayanan, itu yang saya tekankan. Adapun untuk keadilan itu terjadi akan terjadi di program unggulan saya nomor 1, pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat. Jadi segala program itu berdasarkan musyawarah untuk mufakat bersama-sama semua pihak yang ada di desa akan bermusyawarah untuk memberikan skala prioritas mana dulu yang harus dikerjakan, kebutuhan yang harus benar-benar harus segera dilaksanakan mana. Itu keadilan yang ada di sisi saya, bukan di yang lain. Ada rasa adil itu dirasakan oleh seluruh warga desa Astana, tidak melulu pada satu blok saja. Semua akan bisa merasakan itu. Mudah-mudahan kalau saya terpilih, semua blok bisa merasakan pembangunannya tidak pilih-pilih. Saya akan koordinasikan dari semua jajaran saya, aparat saya, RT, RW, sampai ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin tahun saya akan bermusyawarah untuk bisa mengalokasikan dana-dana desa atau dana yang sudah ada biar bisa dirasakan oleh seluruh blok atau seluruh masyarakat desa sana. Itu saja. Barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Bapak Dirham. Iya. Mudah-mudahan ini simpel saja ya Bapak Dirhamnya. Nanti kalau saya yang terpilih jadi kepala desa, tadi masalah lebih wajar. Ya kita nanti akan saya musyawarahkan lagi ya, karena di sini lebih lelaki juga nggak memandikan mayat sih. Ya Pak Dirham. Ini dari kaum, dari bapak-bapak mungkin nanti saya akan istilahnya saya koordinasikan, saya musyawarahkan dengan khususnya artinya kita dengan aparat kita dulu atau nanti dengan aparat penyelenggara RT RW-nya, lalu dengan khususnya orang-orang kaum lah Bapak Dirhamnya, supaya nantinya ada lebih wajar lagi kayak dulu gitu ya Pak Dirham. Wah tidak Pak Dirham. Itu aja ya. Terima kasih. Pak Dirham, gimana Pak Dirham? Pengalaman saya yang kemarin-kemarin ya pada saat itu kan nggak ada lebih wajar kan. Nah nanti kita cari orang maksimal mungkin untuk mau jadi lebih wajar gitu kan ya. Ya. Terima kasih Pak. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang sudah terjadi dan dialami oleh saudara kita Bapak Dirham sudah tidak akan lagi terjadi untuk desa Astana, keluarga desa Astana ke depan. Kalau saya terpilih jadi guru desa Astana, apa salahnya kalau memang mayat perempuan itu harus dimandikan oleh lebih wadon? Kalau memang itu harus, otomatis lebihnya boleh nambah satu lagi untuk
pendanaan itu PR Pak Guru. Kalau memang itu harus lebih wadon, karena saya sendiri nggak mengerti apakah mayat perempuan itu boleh dimandikan oleh mudin atau yang berkaitan tapi laki-laki. Kalau memang bisa dimandikan oleh mudin atau laki-laki, saya akan berkoordinasi dengan pihak masjid atau kamar agar bisa memberdayakan apa yang sudah ada. Sumber daya yang sudah ada kita berdayakan kalau memang bisa dimandikan oleh mudin laki-laki. Dan kalau memang harus perempuan lagi, saya akan menambah satu lagi. Jadi lebih wadon ada 2. Ya, itu Pak Dirham. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika visi misi ini tidak terrealisasikan ya istilahnya dengan waktu, mungkin jabatan ini berapa tahun ya, kita tidak bicara istilahnya ini. Saya juga mungkin saudara Iqbal ini tahu visi dan misi saya. Kita sebagai manusia biasa ya, mungkin ada kekurangan dan kekurangan kan gitu. Jadi andai kata tidak terrealisasikan secara tuntas umpamanya ya, nah, mungkin kita manusia biasa banyak kekurangan dan kekurangan, tapi saya optimalkan untuk visi dan misi saya ini bisa untuk terrealisasi sampai jabatan saya habis gitu ya. Tapi andai kata tidak terrealisasikan, namanya juga manusia ya, banyak kekurangan dan kekurangan ya. Itu saja yang saya jawablah. Iya, terima kasih kepada saudara Dito. Bagaimana kalau visi misi ini tidak terrealisasi? Kalau sampai saya terpilih jadi guru desa Atala. Yang pertama, tentunya saya akan mengoptimalkan atau memaksimalkan kinerja saya bersama aparatur saya dan masyarakat desa Astana beserta dinas-dinas terkait atau yang lebih berkepentingan untuk bisa terwujudnya visi dan misi saya. Minimal itu, saya akan memaksimalkan itu dengan bekerja sama dengan aparatur saya, masyarakat desa Astana dan pihak-pihak terkait. Dan kalaupun sampai di masa jabatan saya berakhir tidak terrealisasikan, itu akan saya pertanggungjawabkan dalam SPD atau LPD, laporan pertanggungjawaban. Di situ akan ada laporan pertanggungjawabannya. Silakan nanti di situ apakah akan diterima atau tidak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep yang pertama yang akan dibangun untuk saya, artinya yang saya dahulukan membangun pemerintah atau aparat pemerintah atau bahasa kerennya kabinet saya nanti untuk melayani masyarakat ya, untuk melayani masyarakat dengan cepat dan akad gitu ya. Jadi istilah kata tidak ada kalau ada masyarakat datang ke desa meminta itu ini lalu tidak ada ya yang sebagai pelayan itunya kan. Nah sekarang saya nanti akan yang saya membangun itu terutama melayani masyarakat secara optimal ya. Jadi supaya nanti tidak ada kekecewaan kalau masyarakat itu datang ke desa.
Ya. Berapa lama atau berapa ini ya waktunya? Ya mungkin Saudara Mail selama saya jadi pejabat guru, ya mungkin itulah, terutama istilahnya membangun moral-moralnya ininya aparat desanya, dan untuk apa yang saya katakan membangun di infrastrukturnya mungkin saya indikan, dan tokoh-tokoh pemudanya juga mungkin mental-mentalnya sedikit kalau mau ya nantinya ya saya sarankan supaya ada kreativitasnya ya, karena di sini kan desa wisata. Desa wisata tahu sendiri kan banyak tuh cindramata ya di kaos-kaos. Mungkin kalau saya perhatikan untuk nyablon atau jahit itu banyak yang mampu dan bisa sebetulnya ya. Jadi kita nggak perlu datang-datang jauh ke Pekalongan yang ulang. Itu nanti akan saya pikirkan. Nah berapa lama? Mungkin selama saya jadi kepala desa. Insya Allah itu saya nggak mau janji manis dan nggak mau ini. Insya Allah akan saya usahakan pemuda kita itu supaya ada perubahan. Ya. Itu aja Pak Mail. Saudara Mail dari RT 10, mungkin pertanyaannya sebetulnya ada 3, yaitu konsep apa yang akan dilakukan dalam 3 poin, yaitu pariwisata, masyarakat, dan generasi muda. Tentunya untuk yang pertama, untuk pariwisata, kita itu sudah menjadi target dari pemerintah Indonesia bahwa akan jadi desa wisata, sudah jadi didikan. Tentunya konsepnya pasti kita akan bekerja sama lagi dengan dinas pariwisata kabupaten, provinsi, atau kalau bisa sampai ke tingkat nasional. Itu yang bisa kita lakukan, itu tentunya dengan komunikasi bersama dinas-dinas terkait. Begitupun dengan generasi muda. Kalau tadi pariwisata, itu kita ke dinas pariwisata. Kalau untuk generasi muda, kita akan bekerja sama dengan Disbud Barpora juga, yaitu sebetulnya satu, sekarang jadi satu ya, bukan dinas pariwisata saja. Disbud Barpora, dinas kebudayaan, Disbud Barpora, dinas kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Itu sudah menjadi satu. Jadi itu kita akan bekerja sama dengan dinas Disbud Barpora tersebut untuk bisa melaksanakan kegiatan kita baik di pariwisata maupun generasi muda. Di sana banyak program-program, asal kita bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak atau dinas terkait, yaitu dinas Disbud Barpora itu. Bisa banyak program. Kalau kita yang mau ke sana, mau ngorek, mau nyari-nyari lah, nyari program ada program apa sih di sana buat desa saya, itu bisa dilakukan. Tentunya kalau program-program dari Disbud Barpora itu bisa ada, kita bisa mengaplikasikannya ke masyarakat kita. Kalau berhubungan dengan pemuda, kita kasih ke Karang Taruna. Kalau berhubungan dengan pariwisata, kita kasih ke pihak-pihak yang bisa mengikuti perkembangan di pariwisata. Contohnya para pedagang, apa yang dikatakan oleh Pak Burhani itu betul, dengan memberikan cenderamata, membuat cenderamata dan segala macamnya. Tapi yang saya tahu untuk kau sendiri sudah berjalan, cuma mungkin yang didengarnya saya kurang bagus. Dan itu akan saya lakukan bekerja sama dengan dinas UMKM, usaha menengah dan kecil, itu untuk minimalnya bisa melakukan pendampingan kepada para pedagang kita atau pelaku UMKM kita untuk bisa berikan penyuluhan-penyuluhan. Itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk konsep yang akan saya lakukan pariwisata dengan generasi muda. Dan untuk masyarakat sendiri tentunya sudah pasti pelayanan nomor 1. Tentunya dengan reformasi birokrasi, ya sesuai dengan misi saya, reformasi birokrasi dan meningkatkan kemitraan dengan semua pihak. Itu yang konsep yang akan saya laksanakan. Untuk Mas Mail, mudah-mudahan puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Sutarmin, alamat di RT 2 RW 1. Yang ingin saya tanyakan pada kedua calon kubu desa sana yang sangat
kita cintai. Sebagai sejarah baru, karena saya dari jajaran perempuan, mungkin saya ingin sekali di era kabinet yang baru nanti, mohon kaum perempuan dilibatkan. Artinya, di jajaran pemerintahan sebelum-sebelumnya, sepertinya belum pernah ada dari jajaran perempuan. Jadi mohon dimasukkan dalam pemerintahan perempuan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah rencana kedua bapak calonku ini untuk lebih mengaktifkan peran serta ibuku nanti kelak, andai kata bapak-bapak ini terpilih menjadi kru desa Asana yang sangat kita cintai, minta turun dengan ibu-ibu yang lain, misalnya dengan PKK dan lain-lain. Itu saja barangkali yang ingin saya tanyakan, bagaimana rencana visinya yang ingin Bapak paparkan tentang ibuku nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya kepada saya atas nama Jenung Astana Kemenjati beserta para keramannya atau para pemiliknya, dan saya akan memberikan saran dan tanggapan kepada kedua calon itu. Adapun saya hanya kata Nabi, kulukum ra'in mas'ulun an ra'ayati. Artinya setiap pemimpin akan dipertanyakan oleh Allah, beserta akan dipertanyakan oleh kaumnya atau masyarakatnya. Dan kita selalu dengarkan di media elektronik, media cetak, dan media jejaring sosial dan sebagainya. Jadi ya ditentukan semacam itu, jangan amanah saja. Akan tetapi mudah-mudahan nanti untuk dua calon kedua pilgub ini jangan amanah saja, akan tetapi yang kedua yaitu siddiq, dan yang ketiga yaitu fatunah, dan yang terakhir harus tabligh. Jadi artinya siddiq itu untuk selama, bukan untuk selama jadi kubu depannya, akan tapi untuk selamanya. Jadi mudah-mudahan dengan secara kaulik atau secara fikir harus kira-kira sama atau sejajar. Mudah-mudahan saja ini ke depan. Nah, dengan sidik tadi, yaitu kita harus patonah. Jadi patonah itu artinya yaitu harus sebaik-baiknya pintar atau pandai menjalankan kinerjanya, dan juga harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk umatnya atau masyarakatnya. Jadi karena pengalaman dari, mohon maaf saja ya, karena pengalaman dari mantanku yang kemarin, nah jadi pelayanan itu jangan terlalu dilambatkan. Kira-kira ada percepatan lah kan itu dibutuhkan untuk apa saja keperluannya, yaitu untuk identitas pendaftaran sekolah. Karena saya ada melaporkan kepada saya, bukan laporan, memberitahukan. Karena guru yang kelamantan kok minta ini saja cap identitas dari tempat kampung saya sendiri, katanya sulit sekali. Iya, dianggapnya apa katanya? Dianggapnya diperkirakan ada penggelapan lain, pokoknya kan gitu ya, disangkanya kan gitu katanya. Nah, mudah-mudahan kira-kira mengenai hal-hal tersebut jangan sampai didengar oleh saya kan gitu ya. Nah, setelah apa tadi patonah, kita harus tabligh. Artinya zaman sekarang tabligh itu harus berkoordinasi ke bawah, berusuhan, kata Pak Presidennya harus berusuhan.
harus kira-kira harus sampai ke RT mana, RW mana, RT mana, ya khususnya untuk kampung kita sendiri kan gitu ya. Nah itu jadi kita harus komunikasi itu yang baik terus, positif terus, jangan selalu negatif gitu. Dan hubungan dengan saya sebagai jeneng tidak ada kesenjangan kira-kira untuk kedepannya. Kita minta berkoordinasi terus, yang akan jadi bahkan bukan yang nggak jadi juga harus terus, karena sesuai dengan sifat 4 tadi ya, sifat Rasul tadi dan gitu. Jadi minta tanggapannya dari saya sebagai jeneng Astana Gunung Jati untuk mengenai hal-hal yang sesuai dengan program unggulan tadi yang kira-kira sama. Nah itu minta tanggapan untuk kedua calon Pilu Astana Gunung Jati Cirebon. Itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih buat saudara siapa namanya tadi yang menyebutkan nama? Wahyu dari RT 14. Untuk lebih detail program unggulan yang saya sampaikan di sini, apakah saya harus Pak Moderator, apakah saya harus menjelaskan satu-satu? Untuk yang harusnya pertanyaannya ditekankan ke poin yang mana gitu loh, biar saya bisa menyelesaikannya, karena kalau semuanya mungkin. Jadi untuk contoh ini aja ya, yang penataan administrasi pemerintah desa itu program unggulan ya, mungkin yang dirintas oleh panitia aja, yaitu yang pertama penataan administrasi pemerintahan desa. Saya akan melakukan penataan administrasi, tentunya yang pertama itu bisa menempatkan orang-orang yang terbaik di desa Astana untuk menjadi aparatur desa sehingga bisa membantu saya. Insya Allah akan saya cari calon-calon yang terbaik di desa Astana. Menata administrasi ini saya juga akan memberikan kepada para kaul ya, khususnya untuk para kaul itu memberikan program kerjanya apa, yang sudah dilakukan apa, hasilnya apa. Akan saya pantau itu. Ini mana 2 bulan atau 3 bulan sekali. Akan saya pantau. Kawan-kawan saya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh mereka, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kawan-kawan itu silakan mau ekbal, mau kapok, mau kawan terserah. Saya akan meminta program kerjanya apa 3 bulan ke depan. Program kerjanya apa? Nanti setelah 3 bulan saya evaluasi hasilnya apa. Ya, itu mungkin untuk kenalan administrasi yang dari aparatur desa dulu. Selanjutnya untuk administrasi itu yang pastinya penataan itu untuk mempercepat pelayanan juga. Kalau memang harus butuh paku, itu akan saya pampang di situ nomor telepon saya. Dan mudah-mudahan di jam kerja saya ada di desa. Kecuali kalau ada rapat-rapat dari kabupaten atau dari pihak mana lah. Minimalnya itu saya bisa dihubungi. HP-nya tidak mati gitu. Ya, minimal itu untuk penataan administrasi desa dan percepatan program. Untuk optimalisasi kegiatan olahraga itu saya sudah sampaikan bisa bekerja sama dengan Disbud Karpora, program-program apa aja yang ada di sana, dan mungkin dari desa juga nanti ada beberapa dana untuk Karang Taruna, itu bisa mengoptimalkan Karang Taruna, kegiatan-kegiatannya bisa dihidupkan kembali. Kita itu pengennya kan dari awal lembaga-lembaga yang ada di Astana ini, baik LPMD, Karang Taruna dan yang lain sebagainya, itu bukan hanya sekedar strukturisasi, bukan sekedar ada pengurusnya tapi tidak ada kegiatan. Ya, pengennya semua lembaga itu ada strukturnya, ada pengurusnya, legal dan
terstruktur dan ada kegiatannya. Itu bisa kita cari dengan dinas-dinas terkait. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan beberapa program unggulan saya. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Hajiriah ya, bagaimana supaya perempuan melibatkan untuk masuk ke perangkat desa berarti ya? Itu terus terang sudah ada di benak saya, Pak Om ya. Karena apa yang saya katakan itu sudah ada perempuan, makanya saya ingin meningkatkan wanita itu dalam apa yang ada di urusan di desa. Terutama nanti yang saya katakan apa nggak bisa, ya bisa sekali. Nanti yang saya katakan terutama di sahur pemerintahan. Kalau saya perempuan nanti saya maksimalkan cari perempuan yang bisa komputerisasi. Saya terapkan nanti di sahur pemerintahan atau kliwon. Karena yang saya amati begini Bu ya, sekarang kalau pemerintahnya laki-laki Pak Kliwon kadang-kadang yang Gunung Jati identik karena tiket parkir. Ya, wong saya tiket parkir. Tenang putra, giliran tiket parkir, Kliwonnya tiket parkir. Pas rakyatnya butuh, aduh Pak Kliwonnya yang gak ada parkir. Rakyat berarti yang parkir, wah Pak Kliwonnya mono itu. Nah, yang saya inginkan jangan sampai terjadi lagi hal yang demikian. Makanya saya terapkan nanti tahu pemerintahan perempuan. Insya Allah untuk melayani masyarakat kita di saat jam kerja, ya di saat jam kerja. Andai kata masyarakat butuh apa-apa, insya Allah perempuan namanya tahunnya ya lewat minimalnya 1 atau maksimalnya 2. Nanti akan saya masukkan lagi ke ini. Staf Sekdes mungkin ya, untuk membantu barangkali Sekdesnya masih Pak Nawadi, yang mungkin akan saya bantukan perempuan gitu. Nah, jadi kan laki-laki dan perempuan sama harusnya ya. Jadi kita melayani masyarakat nantinya andai kata saya terpilih sebagai guru, jangan sampai artinya masyarakat datang ke desa, akhirnya Bapak Kliwonnya laku bikin parkir di bulan itu parkirnya Bapak Kliwonnya laku mati. Nah, hari mau wadon sekarang kita nonggok yang desa gitu. Nah, kalau digawe itu dari Kliwonnya kan gak bisa ditandatangani ngono sih. Nah, kan kita kan dari Pak Wu siap menandatangani, andai kata masyarakat butuh Pak Guru, saya siap 24 jam. Saya siap 24 jam, andai kata masyarakat butuh tanda tangan Pak Guru. Nah, pertanyaan yang kedua ini untuk apa Ibu Guru ya? Nanti supaya tadi pertanyaan Ibu Hajiriah ini untuk Ibu Gurunya ya. Makanya saya nanti intinya ada aparat desa perempuan nanti supaya bisa sharing dengan Ibu Guru untuk di bidang PKK-nya atau untuk sosial dan segala macamnya lah ya. Saya nggak mau dijabarkan satu persatu. Insya Allah setiap kali kegiatan yang terkait dengan Ibu Guru mudah-mudahan akan saya tekankan istriku sebagai Ibu Guru menjalani istilahnya kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Insya Allah istri saya mudah-mudahan bisa untuk berkomunikasi dengan masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang ada di desa. Itu saja Bu. Menanggapi atau menjawab ada pernyataan atau pertanyaan dari Ibu Lia dari RT02 ya Bu. Kalau yang pertama mungkin sifatnya himbauan ya, agar kaum perempuan bisa dilibatkan untuk berada di kabinet atau di pemerintahan. Dari awal saya juga mungkin sudah ingin memasukkan perempuan, keluarga perempuan itu sebagai beberapa atau ada di posisi yang mungkin lebih tepat. Kalau untuk tahun pemerintahan mungkin banyak goda-godi ke sana kemari,
Kalau menurut saya, perempuan itu saya sudah siapkan. Mudah-mudahan saya siapkan untuk jadi saur keuangan. Karena kalau keuangan untuk perempuan itu lebih detail. Mudah-mudahan lebih detail. Yang pertama itu, yang pasti untuk saur, pasti kalau ada perempuan yang mumpuni, yang terbaik di desa Atana, akan saya tempatkan di saur keuangan. Dan mungkin bisa saja menjadi hakim. Hakim perempuan juga harus adil, kalau ada yang mau. Mudah-mudahan bisa setara dengan hakim-hakim laki-laki, mungkin lebih, kerjanya lebih maksimal kan ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya dimanapun perempuan itu asal sesuai dengan kemampuannya itu bisa ditempatkan, Bu ya. Dimanapun ya. Mudah-mudahan sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, ibu-ibu adalah ketua tim penggerak PKK desa. Itu otomatis. Dan itu harus bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Mungkin kalau belum pengalaman bisa belajar dari ibu-ibu PKK yang sudah terlatih. Saya sudah banyak di sini ibu-ibu PKK yang sudah senior-senior lah. Mungkin bisa belajar dari situ. Kalau mungkin dari pertama ibu-ibunya belum pernah di pemerintahan atau belum pernah mendampingi di pemerintahan, mungkin bisa belajar pelan-pelan. Dan otomatis karena ibu adalah ketua tim penggerak PKK desa, mau tidak mau harus bisa tampil di masyarakat. Itu saja Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana beliau? Iya, alhamdulillah. Insya Allah Pak Jenang ya, pertanyaan Pak Jenang. Mudah-mudahan lamun kula kagados sebagai diri dengar. Insya Allah lah, mungkin kula tanggaplah sebagai melayani masyarakat gitu. Insya Allah nanti akan saya tekankan juga ke bawahan-bawahan saya nanti ya. Insya Allah. Kados sisi mungkin kula mboten perlu promosi, mboten perlu mengatakan kata-kata yang manis. Pilih saja dulu. Insya Allah kalau saya sudah terpilih ya, sesuai dengan permintaan masyarakat akan saya jalani, akan saya tugas-tugas akan saya jalani dengan kemampuan dan kemauan saya. Itu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Iya, untuk lebih meningkatkan pelayanan, mungkin ke depan jangka panjang saya tuh punya angan-angan untuk lebih mempercepat atau lebih tidak terlalu berlarut-larut ya, untuk mempercepat adalah itu saya punya angan-angan untuk pelayanan satu atap. Itu jauh, tapi mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa melaksanakan itu. Pelayanan satu atap ini berbasis online. Itu keinginan saya, angan-angan saya. Caranya bagaimana? Harus didahului dengan sumber daya manusianya dulu, SDM-nya dulu kita penuhi, komputerisasinya apakah sudah mumpuni. Itu angan-angan saya untuk bisa lebih mempercepat pelayanan. Itu akan melakukan pelayanan satu atap dengan berbasis online. Tapi walaupun itu panjang, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Caranya bagaimana? Tentunya komputerisasinya harus lebih optimal lagi. Mungkin komputerisasi tidak akan kurang, karena apa? Sudah ada di RPJMD, sudah dianggarkan oleh rencana belanja dan RPJMD, rencana pembangunan dan belanja desa. Itu sudah ada komputerisasi. Mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk ke depan.
Kalau sudah online, itu di situ masyarakat yang sudah bisa online, bisa internet dan tidak bisa internet, silakan buka situsnya. Ya, membuka situs, bikin situs Astana. Mungkin itu bisa dilakukan. Kalau sudah ada situsnya, di situ akan tertera format-format untuk pelayanan. Silakan akses sendiri, isi sendiri, tinggal nanti ke desa, minta tanda tangan Pak U dan minta nomor surat keluar. Itu mudah-mudahan angan-angan saya bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Astana, karena Astana ini harus lebih maju dari desa-desa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kerja unggulan dari masing-masing calon guru desa Astana, semuanya hebat, semuanya bagus. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan dan kita saksikan bersama, siapapun nanti yang akan menjadi guru desa Astana Gunung Jati, tidak hanya sekedar sebagai agenda atau perencanaan belaka, tetapi betul-betul terwujud. Bila ada kata yang retak, jangan dimasukkan dalam lemari. Bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, jangan dimasukkan dalam hati. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Silakan dicek sedikit yang sore. Ya, kosong ya. Ditutup kembali. Ya. Yang ini kuisinya selawe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Panitia Pilu Desa Astana beserta anggota yang kami hormati, pejabat Pilu Astana beserta jajaran yang kami hormati, bapak-bapak calon guru Desa Astana, para sepupu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yadhhiru ala dini kulli kafir syaidan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak dan Ibu warga Desa Astana yang kami cintai, puji syukur senantiasa kita dari beberapa bulan artinya pada hari ini adalah inti daripada pelaksanaan Pilu Desa Astana hingga ini atau Syarif Hidayatullah yang masih keturunan darah Pilu, baik dari ibunya maupun dari bapaknya. Ibunya dari tanah Jawa dan bapaknya dari seorang pembesar kota Islamiyah dari suku Bani Hasyim yang terutama Syarif Abdillah bin Nurul Alim yang keberadaan makan senang Gunung Jati. Desa Astana tidak sepi dikunjungi baik orang dalam negeri maupun mancanegara untuk berziarah dan mengenal jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan agama Islam, khususnya paparan tanah Jawa. Desa Astana yang sekarang termasuk di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dulu mengikut ke Desa Jati Mesa
mulai tahun 1956 atas dasar usulan dari masyarakat saat itu lewat Jeneng kepada Sultan Cirebon untuk memisahkan diri dari desa Citemeta hingga saat ini, dan melalui pemikiran dari semua unsur tokoh masyarakat untuk memberi nama desanya, maka nama atas kesepakatan bersama lahirlah desa baru yang kala itu masuk wilayah Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon yang diberi nama Desa Aksana. Adapun nama-nama kepala desanya apa yang lebih dikenal sekarang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama Bapak Gerani, masa dinasnya adalah tahun 1890 sampai 1914. Yang kedua Bapak Haji Ibrahim, masa kerja tahun 1914 sampai dengan 1918. Ketiga Bapak Tobut, masa kerja adalah tahun 1918 sampai 1939. Yang keempat Bapak Sarmadi, masa kerja tahun 1939 sampai 1959. Yang kelima Bapak Makmun, tahun masa kerja tahun 1959 sampai 1981. Yang keenam Bapak Hadi, masa kerja tahun 1981 sampai 1991. Yang ketujuh Bapak Makbul, masa kerja tahun 1991 sampai 1998. Yang delapan Bapak Pejabat Rahman Sulaiman, masa kerja tahun 1998 sampai tahun 2000. Yang sembilan Bapak Wahyudin, masa kerja tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Yang 10 Bapak Pejabat Bini, masa kerja tahun 2007 sampai tahun 2008. Yang 11 Bapak Agung Prihatin, masa kerja tahun 2008 sampai tahun 2014. Yang 12 Bapak Pejabat Nawadi, masa kerja tahun 2014 sampai 2015. Demikianlah sejarah singkat dan buku atau pejabat yang pernah memimpin desa ini. Mudah-mudahan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang kami hormati Bapak panitia, baik panitia 11 maupun panitia 26 juga yang kami hormati dan kami banggakan. Desa Aksana untuk membacakan sambutan Bupati Cirebon pada acara pemilihan Guru Desa Aksana Kecamatan Gunungjati yang dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 25